Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari final project kami yang berjudul clustering pengunjung mall menggunakan metode Qmans. Nah, adapun anggota kelompoknya di sini yaitu saya sendiri, Edian Kurnia dengan NIM 20113735. Yang kedua ada Muhammad Anung Fatul Rozak dengan NIM 20113742 dan yang ketiga yaitu Karisma Faihaul dengan NIM 20113750. Nah, dalam proyek ini kami akan menggunakan pengelompokan Qmans yang merupakan algoritma yang penting untuk pengelompokan dataset yang tidak berlabel atau unsupervised. Nah, dengan menggunakan teknik pengelompokan atau clustering, perusahaan dapat mengidentifikasi beberapa segmen pelanggan yang memungkinkan mereka untuk menargetkan basis pengguna atau konsumen potensial. Nah, adapun tujuan dari proyek kali ini yaitu untuk melakukan analisis statistik deskriptif terhadap data pengunjung. Yang kedua yaitu untuk menemukan berapa banyak klasifikasi segmentasi yang tepat berdasarkan data pengunjung mall tersebut. Oke, langkah pertama yang dilakukan di sini yaitu menginstal PySpark-nya. Lalu setelah proses installnya selesai dan di sini kita memanggil library PySpark, kemudian membuat Spark Session yang kita buat namanya yaitu cluster. Nah, selanjutnya di sini kita memanggil library Qmans dan membuat variabel df untuk membaca file CSV dataset pengunjung mall. Nah, di sini kita buat variabel df sama dengan sparkread.csv. Lalu di sini kita masukkan nama datasetnya yaitu pengunjung mall dengan header sama dengan true, inverse schema sama dengan true. Lalu def atau data frame yang udah kita buat tadi selanjutnya dipanggil itu dengan menggunakan def.show. Nah, di sini outputnya yaitu ada ID pelanggan, gender, usia, pendapatan tahunan ribuan USD, dan pengeluaran USD. Oke, selanjutnya di sini df.columns. Nah, di sini itu untuk menampilkan data yang ada pada kolom, yaitu ada ID pelanggan, gender, usia, pendapatan tahunan ribuan USD, dan pengeluaran USD. Oke, untuk selanjutnya menampilkan data apa saja yang ada pada baris yaitu df.hit. Nah, di sini data yang ada pada baris yaitu ada ID pelanggan sama dengan 1, gendernya pria, usianya 19, dan di sini ada pendapatan tahunan ribuan sama dengan 15, dan pengeluaran USD sama dengan 39. Selanjutnya menampilkan deskriptif statistik data, yaitu di sini df sama dengan df di sini ada kurung siku itu pendapatan tahunan ribuan dan pengeluaran. Soalnya di sini kita hanya mengambil data yang ada pada kolom pendapatan dan pengeluarannya. Lalu kita tampilkan di sini ada count yaitu jumlahnya, yang di sini rata-rata yaitu ada standard deviation, ada min dan max. Nah, di sini bisa dilihat pendapatan tahunan ribuannya berapa untuk rata-ratanya, untuk jumlahnya, dan pengeluarannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatul. Oke, terima kasih Eden. Kemudian format the data. Yang pertama yaitu memanggil library vector dan library vector assembler. Lalu membuat variabel fact_assembler. Vektor assembler digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Outputnya adalah features. Codingnya itu vektor assembler sama dengan vektor assembler input kolom sama dengan pendapatan tahunan ribuan USD dan pengeluaran USD. Outputnya output kolom features. Lalu membuat variabel final data dengan menggabungkan data pada kolom pendapatan tahunan dan pengeluaran menggunakan vektor assembler. Tadinya yaitu final underscore data sama dengan vektor assembler, kemudian transform data frame pendapatan tahunan ribuan dan pengeluaran USD. Selanjutnya memanggil library standar scalar untuk melakukan proses normalisasi data.
library standard scalar dari PySpark. Lalu proses normalisasi data dengan membuat variabel scalar. Variabel scalar sama dengan standar scalar, input kolom feature, outputnya kolom scaled feature, with standard true, with mean false. Lalu hitung statistik ringkasan dengan menyesuaikan standar scalar. Variabel scalar model sama dengan scalar .fit final data. Variabel final data lalu sama dengan scalar model transfer final data. Kemudian training data modelnya yang akan dijelaskan oleh Karisma. Kemudian model di sini kita menggunakan algoritma Kamis. Jadi untuk algoritmanya kita kodenya itu Kamis sama dengan Kamis fitur kolom, kalau feature, dan untuk klasternya kita memakai 5 klaster. Jadi ini dimasukkan ke variabel Kamis. Lalu untuk modelnya kita buat manggil variabel Kamis ini terus dengan menggunakan data yang memakai variabel final data yang isinya itu ada pendapatan dan pengeluaran gitu. Terus di sini kita bisa melihat hasil cluster yang kita sudah tentuin, yaitu ada 5 cluster memakai cluster center gitu. Terus ini kodenya center sama dengan model cluster center. Terus ini untuk melihat clusternya. Jadi untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi ada 5 cluster dan untuk di bagian depan itu menunjukkan cluster untuk pendapatan. Terus di bagian belakang itu untuk pengeluaran. Jadi kita bisa lihat di sini untuk clusternya ada angka ini. Jadi di sini menunjukkan kalau clusternya itu tinggi dan rendahnya gitu. Jadi misal ini di cluster kedua. Jadi ini ada 3,35 terus untuk pendapatan dan 0,66 untuk pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dikeluarkan dalam cluster ini itu tinggi, sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan itu rendah. Begitu juga selanjutnya. Ini ada pendapatan yang tinggi dengan pengeluaran yang tinggi juga. Jadi hasil ini itu nanti bisa digunakan oleh perusahaan untuk menentukan. Jadi dengan cluster ini baiknya akan dijadiin seperti apa gitu. Terus ini untuk clusternya. Lalu untuk outputnya, jadi kita bisa melihat yang mana saja yang masuk dalam cluster tersebut gitu. Di sini ada untuk menampilkannya kita membuat variabel output. Jadi model transform final data itu dimasukin ke variabel output. Terus ini untuk outputnya kita bisa melihat di sini. Jadi untuk yang terlihat karena di 20 baris ini cuma cluster 4 dan 3. Clusternya itu mulainya dari 0. Jadi 4 ini termasuk cluster kelima gitu. Ini untuk hasilnya ada kolom pendapatan ribuan, pendapatan tahunan sama pengeluaran yang tadi udah dimasukin di final data. Terus itu kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ada evaluasi algoritma yang dipakai. Jadi untuk evaluasi algoritma kita menggunakan Silhouette. Nah, Silhouette ini hasil dari Silhouette itu kisaran antara 1 sampai 1. Jadi jika hasilnya itu mendekati 1, maka algoritma yang kita pakai itu semakin bagus. Tetapi jika tidak mendekati 1, maksudnya mendekati 1, maka algoritma yang kita pakai itu kurang bagus gitu. Nah, untuk Silhouette-nya jadi model ini kita masukkan ke dalam variabel PDT, kemudian kita
menggunakan library clustering evaluator. Terus evaluatornya kita bikin variabel evaluator dan variabel skill vote. Untuk kemudian kita masukin variabel PDT tadi yang dalamnya ada model itu. Terus untuk hasil skill vote-nya itu kita 0,739 dan ini mendekati 1. Jadi algoritma yang kita pakai itu lumayan bagus seperti itu. Terus kemudian saya kembalikan kepada Mbak Eden. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.